Jumpa lagi di channel kita IT Media Center. Kali ini saya akan eh, memberikan tutorial cara konfigurasi FortiGate Firewall, yaitu NAT. Jadi NAT yang kita pakai di sini ada dua, yaitu source NAT dan destination NAT, atau yang lebih sering disebut dengan kalau source NAT disebut dengan SNAT. Kalau destination NAT sering dibilang DNAT ya. Jadi ini NAT tapi sama pengertiannya ada berbeda ya. Jadi kita bahas di sini adalah sosnat dulu. Jadi sebelum kita praktekin di Fortinya, di firewallnya, kita sedikit bahas dulu pengertiannya ya, biar paham nanti tinggal ikutin aja di lab prakteknya. Nah, sosnat ini artinya di sini adalah area internet ya, area internet atau sering disebut dengan area outside atau internet. Jadi ini adalah menuju port satu ini adalah menuju internet. Nah, ke sini udah internet atau area outside. Sedangkan di dalam ini adalah area inside. Jadi area inside itu bisa dikatakan itu sebagai jaringan LAN ataupun area server DMZ. Jadi ini pembatasnya ya. Jadi ketika si jaringan DMZ ini kita asumsikan si DMZ lah atau LAN ya, LAN. Ketika mereka mau akses keluar, katakanlah ke internet, maka IP mereka yang di segmen ini 10.020.24 itu ditranslate keluar. Jadi IP yang di sini itu ditranslate ke port satu, yaitu menggunakan IP1 ya, atau IP outside, yaitu 10.0.137 254 ya ini. Jadi itu artinya uh, ketika IP kita akses ke luar ke internet, jadi orang luar itu orang publik itu tidak mengenal IP kita. Yang dikenal adalah IP NAT-nya, yaitu yang sering disebut dengan SNAT ya. Jadi makanya kalau FortiGate atau firewall ataupun router kalau ditempatkan di pinggir ya penghubung antar publik dengan LAN itu perlu NAT. Jadi untuk mentranslate. Nah, ini salah satu tujuannya. Jadi karena di dalam kita tidak memiliki IP public, jadi kita punya IP private dan di NAT gitu ya. Jadi kita ini asumsikan nih IP public misalnya ini ya 10.0.137 ini 254 yaitu IP port satu ini IP public. Jadi IP dari dalam itu mau akses internet sampai di sini ditranslate. Akhirnya si internet mengenal IP kita ini ya bukan IP dalam gitu. Itu yang sosnap ya. Jadi sedangkan destination NAT di sini yang kita mau praktekin adalah ini area luar ya, area luar atau area internet, area outside. Ketika mereka mau akses ke server ini ada dua nih server nih, server Cisco server, server Windows server. Mereka kita tidak izinkan langsung akses ke IP real-nya. Misalkan ini IP real-nya 10.0.2.100. Ah, begitu juga ini 10.0.2 11. Mereka dari luar tidak mengenal IP ini. Jadi kita nanti kasih namanya IP DNAT. Jadi IP DNAT di sini saya udah tentuin yaitu DNAT from outside to inside ya. Ini. Jadi IP real sebenarnya servernya Windows Server 10.0.2.100. Nanti ditranslate 10.0.137.50. Begitu juga ini yang Cisco server. IP realnya sebenarnya 10.0.2.11 di orang luar mengenalnya, orang di sini mengenalnya adalah 10.0.137.51. Nah, ini salah satu tujuannya demi keamanan ya, keamanan server kita. Jadi kita tidak akan kasih akses tembak langsung ke IP realnya, cuman ke IP NAT-nya. Itulah yang disebut dengan destination NAT. Ya, paham ya? Jadi dari luar akses ke server kita di sini, dari luar akses ke server ke sini, itu kita pakai metode NAT, DNAT, destination NAT.
Nah, ini IP 10.01.37.50 ini IP mana? Yaitu segmen dari si ini, kan 10.01.37.024 itu ini kan masuk dalam segmen ini 50 dan 51. Jadi ini dikatakan pecah. Jadi kalau ada banyak server kita bisa kasih beberapa IP NAT. Misalkan ada sampai katakanlah 50 server di sini mau diakses. Termasuk nanti ada CCTV, misalkan ada file server, macam-macam nanti kita IP di sini, IP realnya itu kita NAT. Jadi mereka akses dari luar itu, jadi tidak pakai IP realnya, melainkan IP di NAT-nya. Oke ya. Jadi clear ya, source NAT dan destination NAT. Udah tahu ya perbedaannya. Source NAT yaitu dari dalam keluar. Sedangkan destination NAT dari luar ke dalam ya. Ya, itu yang umum dipakai. Oh, oke, langsung kita di sini hmm, kita langsung config ya. Di lab ini yang saya udah config di sini adalah IP manajemennya C40. Jadi IP port 2 ke si IP port 2 10.02.254 dan IP port 1 10.0137.254 belum ada saya config. Jadi pertama kita config portnya ini port 1 port 2 baru kita nanti config di sini DNS sama routing statiknya. Setelah itu nanti baru kita config itu namanya ANAT, yaitu metode sosnat supaya dari sini bisa akses ke sini yaitu internet. Ini area internet mereka bisa akses itu pakai metode sosnatnya. Jadi metode sosnat yang nanti kita pakai di sini ada namanya outgoing interface, satu lagi nanti by IP pool ya. Kalau outgoing langsung NAT-nya itu pakai port ini, tapi kalau by IP pool nanti kita tentukan sendiri IP NAT-nya. Lihat perbedaannya nanti kan. Terus terakhir nanti yaitu destination NAT. Bagaimana sih area luar ini bisa akses ke server kita di sini dengan menembak IP DNAT ini, gitu ya. Yang ditembak adalah di sini, yang ini IP ini ya. Oke, langsung aja saya masuk ke 40-nya, IP manajemennya saya akses dulu. Ikutin ya teman-teman. Jadi tujuannya jelas dulu mau ngapain kita di sini ya. Sosnat gimana konfigurasinya, destination NAT gimana konfigurasinya. Jadi saya eh, memang sengaja hanya IP manajemennya aja, yang lainnya belum saya config biar step by stepnya teman-teman bisa lebih jelas paham. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman jangan lupa ya share, like, subscribe-nya supaya channel kita terus berkembang ya, sehingga bisa memberikan uh, materi-materi yang berkaitan dengan dunia IT ya. Oke, saya masuk dulu. Letter, don't show. Oke, pertama port 1 dulu kita config interface port 1. Port 1 itu yaitu menuju outside ya. IP-nya tadi namanya kita buat outside aja deh. Nah, IP-nya 254. Oke, servisnya kita kasih aja ping ini. Oke, port 1 udah ya. Terus port 2 kita kasih sesuai dengan ini 10.02.254.24. Servisnya kita kasih ping, di sini kita buat aliasnya outside ya. Oke, IP-nya sudah ya. Nah, oke di sini saya lupa ngasih tahu ya. Di sini gateway-nya adalah 137. Bentar teman-teman ya. Gateway-nya satu ya di sini ya. Ini gateway di sini ya. Oke. IP-nya di sini 254 sedangkan gateway-nya satu. Oke, sekarang kita config static root-nya dulu.
Tujuannya keluar ya. Gateway-nya 10.0.1.3.7.1 port outside ya. Default. Oke, kita coba verifikasi. Kita ping dulu, execute ping. Nah, 10.0.1.3.7.1. Oke, replay. Kita ping ke Google dulu. Ke internet. Bisa enggak dari port ini? Oke, sudah berhasil ya. Oke, sudah berhasil. DNS-nya. Di sini kita kasih aja DNS IP Google ya. 88 sama 10.0.1.3.7 tadi. Itu aja. Oke, udah. Nah, sekarang dari komputer ini kita coba akses dari sini aja deh. Nah, enak. Password 123 ya. Ini Cisco, kita asumsikan Cisco server ya. Nah, kita ping ke gateway-nya. Gateway-nya tadi berapa di sini? Gateway-nya 10.0.2.254 ya dari Cisco ini. Oke, kita ping 10.0.2, kita pastikan. Oke, replay ya teman-teman. Nah, show IP interface brief. IP-nya di sini 10.0.2.11 ya, ini ya. Oke, kita verifikasinya seperti itu. Pastikan dulu poin-to-poinnya nge-replay. Oke, nah sekali lagi deh, mumpung ini ping ke internet bisa enggak? Oke, belum ya. Nah, baru di sini kita config NAT-nya. Di sini kita config NAT-nya. Oke. Di sini juga ini Windows servernya tadi, sebelah sini. Ah, ini Win 1.3. Ini ya, yang Windows Server ini HIV-nya. Oke, coba kita ping ke gateway 10.0.2.254. Replay ya, teman-teman. Kalau ping ke 88. Nah, belum, karena ada dua settingan yang belum setting, yaitu termasuk sosnat tadi yang IP kita ini akan di NAT keluar. Oke, jadi yang kita lakuin di sini NAT-nya. Nah, oke, source demjet aja deh ya, demjet atau inside to inet. Source-nya dari ini, dari, waduh, salah ini penamaannya. Sorry teman-teman, penamaannya salah. Ini seharusnya inside. Nah, oke, kita perbaiki ya. Namanya udah inside, tadi salah. Oke, kita kasih firewall police-nya supaya bisa di intern ya. Jadi ibaratkan access list permit ya, inside to internet. Oke, incoming-nya dari inside, keluarnya ke outside. Outgoing source-nya kita buat aja sini spesifik source-nya itu dari sini ya. Berarti segmen ini aja kita buka. Ingat 10.0.2.024. Ini kita buat addressnya untuk ininya spesifikasinya. Oke, destination ke internet all, service-nya kita pilih aja HTTP
HTTPS, ping. Jadi nggak semua kita kasih service ICMP. Oke, HTTPS ada ping. Satu lagi DNS. Oke, all progress. Nah, ini yang perlu, yang kita bilang tadi, sosnat ya. Ini yang kita aktifkan NAT. Jadi ketika dari sini keluar, yang dikenal adalah IP ini, IP 254. Kalau kita di sini menggunakan use outgoing interface, berarti outgoing interface dia pakai 254. Coba kita pakai dulu ini ya. Nanti kita yang step kedua pakai pakai dynamic pool. Tapi ini dulu kita pakai. Oke. Nah, coba kita lihat lognya. Belum ada ya. Sekarang coba kita testing dari Windows Server ini ke internet. Kita coba akses ping 88. Oke, nice. Udah bisa ya. Kita coba akses kompas.com, twitter.com. Bisa ya. Nah, sekarang kita verifikasi di Fortinya. Udah tembus ke internet. Kita lihat di lognya. Log report for traffic refresh. Nah, udah nih berhasil ya. Nah, oke, kita lihat pakai IP NAT berapa dia. Kita lihat dulu sini IP NAT, sorry. So, destination NAT, bentar. Kita pakai IP NAT apa? Oh iya, ini. Dia pakai IP NAT 10.0137.254 ya. Ini yang kita tadi bilang dia pakai outgoing interface. Maka yang dikenal adalah IP ini. Oke, itu berhasil ya, sosnat ya. Tapi tadi kita mau coba bukan pakai 254, cuman kita pakai IP lain yang pasti masih di segmen 10.0137.137.024 masih di segmen itu. Jadi kita coba pakai IP 200. Coba deh. Nah, coba pakai IP 200 di sini. Nah, sekarang tadi kan pakai use outgoing interface. Dia kan pakai 254 sosnatnya. Jadi kita di sini kita buat dulu IP pool. Caranya police object IP pool create snat, namanya snat aja 10.0.137.200. Kita pakai 200 deh. Pakai di sini external IP address baru ini ya 10.0.137.200 strip 10.0.137.200. Jadi ini kita kasih oke. Udah step selanjutnya balik lagi ke firewall police. Di sini yang tadi NAT NAT-nya itu pakai IP full configuration, modenya use outgoing interface address, kita pilih ini dynamic pool. Dynamic pool, klik di sini tanda plus sari yang tadi, sosnat tadi. Udah. Oke. Harusnya nanti di lognya ini bukan lagi pakai yang 254 ini ya, tapi pakai 200. Itu kalau kita tentuin. Bisa per IP gitu, IP ini pakai ini bisa. Tapi kita bisa satu segmen ini, kita ganti NAT-nya. Oke, kita lognya itu kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu lognya. Sekarang di Forti, execute log, delete, hapus log ya, ini komennya ya. Biar kita nge-refresh lihat log terbaru. Nah, kosong lognya ya. Sekarang kita akses lagi internet lagi, Kompas,
.com. Oke, terus dari Cisco server kita coba ping. Cisco server ini kita coba ping 888. Oke, ping 8844. Oke, berhasil ya. Oke, jadi dari sini ke internet, dari sini ke internet. Tadi kita ubah NAT-nya ya, 254 menjadi 200. Oke, kita refresh. Oke, berhasil ya teman-teman. Ini sosnatnya udah pakai ini. Inilah arti dari sosnat. Oke, sekarang kita DNAT, destination NAT. Bagaimana supaya orang-orang yang di luar, baik itu area di luar di cabang atau di area publik, akses ke server kita, kita izinkan, tapi dengan catatan kita tidak izin, dengan catatan kita kasih mereka yaitu IP virtual atau IP NAT. Jadi IP realnya itu kita tidak akan kasih. Jadi mereka nanti kasih akses ke sini yaitu nanti ada web server ya. Di sini juga saya udah install web server. Di sini teman-teman nggak usah dipikirin. Di sini udah jadi ada web servernya diinstal di Windows Server ini. Pakai apa namanya ISS ya, IISS. Nah, di sini juga ada udah web browser. Jadi nanti akses dari luar ke sini udah bisa. Jadi dari luar ini akses nanti bukan ke 10.02.100, tapi diakses 10.01.37.50. Ketika mereka akses 10.01.37.50 itu udah tujuannya ke sini. Karena udah kita petakan nanti mappingnya. Begitu juga selanjutnya. Begitu nanti mereka mau akses ke sini, yaitu 10.037.51, maka yang diarahkan nanti ke sini 10.02.11. Oke ya, paham ya? Sekarang kita config. Step pertama adalah kita buat namanya di police object, ada namanya virtual IP. Nah, kita buat dua virtual IP-nya. Yang mappingan ini ya, yang ini. Ikutin DNAT 10.0.137 50. Terus di sini external IP yaitu IP ini, IP yang di luar, eksternal ya, dari luar. Jadi IP luar itu yang mereka tembak nanti sehingga diteruskan tujuannya ke sini. Oke, saat di sini map IP address, artinya yang kita masukin di sini adalah IP realnya si server. IP ini. Oke. Oke. Terus step kedua kita buat lagi IP yang kedua, DNAT IP yang 51. Yang ini ya, yang 51 yang tujuan nanti menuju ke sini. Oke. Tujuannya 10.02.11. 10.02.11. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke firewall police, ada satu langkah lagi settingannya. Kita tes dulu dari luar, yaitu dari komputer ini. Bisa enggak gitu ya, dari komputer ini akses ke ke ini 10.0.137.50 dan 51. Klik di sini. Oke. Ini IP-nya IP config 10.0.137.41 ya. Berarti IP di luar ini, di sini IP-nya. Oke. Nah, sekarang kita coba akses dulu, tes dulu, verifikasi ya. Oke, coba kita tembak ke IP virtualnya tadi 10.0.137.50 dan 10.0.
13751. Oke, oke, 10.0137 50 tadi ya. Oke, belum bisa ya. 51. Nah, kenapa nggak bisa? Ada satu langkah lagi di sini. Kita belum termit ya, firewall police-nya. Oke, jadi caranya setelah dari IP virtual tadi, ini kita permit dulu akses keluar, akses dari luar ke sini. Kita buat outside to DMZ incoming interface-nya berarti dari luar ya, dari sebelah sini. Oke, incoming outgoing-nya adalah inside. Oke, source-nya dari semua ya, dari semua IP destination-nya tadi, yaitu IP DNAT tadi yang kita udah tentuin tadi, 1, 2 ya, yang ini, yang tadi kita udah buat. Service-nya kita kasih aja ICMP, DNS, tidak usah semua ya, ping, HTTP ya, HTTP sini aja. Nah, ini ingat kalau kita metode destination NAT atau DNAT, ini jangan dicentang ya, dimatiin aja centangnya ini ya, dinonaktifkan ya. Oke, ini ya, begitu saya klik ini oke, harusnya dari luar udah bisa akses ke server ini dengan tembak ke IP DNAT-nya tadi 10.0137.50 dan 10.0137.51 ya, ke tujuan Cisco server dan Windows server. Oke, kita verifikasi lagi. Kita ini udah IP-nya ya, saya enter. Oke, kebetulan Cisco servernya ada username-nya Cisco, passwordnya 123. Oke, berhasil ya. Ini Windows server tadi. Oke, berhasil ya teman-teman. Sukses ya, Sosnat dan Dinat. Terakhir kita verifikasi di sini, log report. Nah, kita hapus dulu ininya, biar terbaru ya. Kebanyakan lognya ini, biar gampang kita ini log. Oke, kita akses lagi. Ini juga, coba akses lagi, biar ngehit ya. Oke, kita refresh. Teman-teman bisa lihat kan, source-nya dari 10.013741, yaitu IP ini, terus destination-nya 10.013751, destination NAT-nya adalah 10, destination NAT IP 10.0211, yaitu IP real-nya. Ya, ini IP real-nya, arti IP ini, IP si server ini ya. Teman-teman udah bisa dipahami ya. Si server kok belum naik ya? Si server, si Windows server satu lagi ya. Oke. Oke, ini kok belum naik ya, satu lagi. 10.50 dan 51.50. Satu lagi ya. Kita coba refresh. Oke. Ini clearing. Kita coba nih biar si server Windows server kita tes lagi biar ngehit. Oke. Oke ya. Udah ngehit ya. 10.013750 sama 10.013751. Nah, oke, jadi IP real-nya adalah 10.0200 ya. Nah, di sini juga 10.0137 IP NAT-nya tadi, destination NAT-nya IP real-nya 10.0211.
Oke ya teman-teman, sukses ya Sosnat Destination. Jadi kalau teman-teman nanti ada bangun apa koneksi, misalkan dari inside dari dalam ke third party atau apa namanya ya, ke third party lah atau extranet. Jadi ada koneksi, misalkan kita ada dari third party mau akses ke server kita, uh, atau dari cabang lah atau dari luar gitu. Jadi jangan dikasih IP real server kita, cuman kasihlah IP NAT-nya dibentuk dengan seperti ini ya. Ini sangat sering dipakai ya. Kalau apa-apa lagi ada kerjasama ke third party, misalkan ada namanya ke Kemenak, ada namanya ke BPJS, apa namanya pendanaan haji gitu. Jadi kadang kita mau akses ke server mereka, mereka juga metodenya di NAT juga. Jadi kita nggak bisa akses langsung ke real server, tapi dikasih IP NAT. Itulah yang di config di perangkat network ya, itu baik itu 40 atau firewall line ataupun router line. Jadi seperti itu metodenya teman-teman ya. Ah, saya cukupkan sampai di sini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalau ada sekiranya lebih kurang atau ada yang kurang clear atau kurang jelas dari penyampaian atau mungkin di luar topik ini bisa di komen juga ya. Siapa tahu di luar topik bisa nanti saya angkat juga ya. Oke, jangan lupa ya teman-teman, share dan subscribe-nya ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa.